ada bisnis-bisnis yang bisa mengancam kedaulatan negara itu kalau dia dikuasai oleh asing. Proyek-proyek yang strategis, yang sensitif terhadap kelangsungan hidup Indonesia, kelangsungan hidup negara itu jangan dikuasain oleh orang asing. Kepemilikan asing ini adalah bom waktu. Kadang hidup, kadang tidur. Dalam suatu adanya modal asing, itu harus beneran dicek apakah melanggar hukum atau tidak. Baik dari sisi kebatasan kepemilikannya, baik dari sisi perizinannya. Dan ini semua industri. Halo pemirsa Cokro TV, bersama saya Nong Darul Mahmadah dalam acara Seruput Kopi. Nah, di episode kali ini saya kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Frank Alexander Hutapea ya. Jangan pakai Bapak. Oh, apa aja Bang kita. Kali ya, langsung kan masih muda ya. Thank you. Oh iya. Gimana Bu? Iya, jadi apa panggilnya Bang apa Pak? Bang aja, Frank aja ya. Saya nggak enak, nanti suka diprotes. Oh gitu. Kalau manggil langsung nama itu. Jadi saya manggil aja Bang aja ya. Bang Frank ini dikenal ya, kalau kita googling nih, nama beliau sudah sangat dikenal sebagai praktisi hukum dan bisnis. Lawyer ya. Oh, lawyer yang sudah oke banget. Dan ini memang jarang sekali Cokro TV ini kedatangan seorang praktisi hukum. Oh, gitu. Atau bisnis, yang khusus bisnis ekonomi gitu ya, karena biasanya politik Bang. Padahal berhubungan. Padahal sangat berhubungan ya. Nah, mumpung ada Bang Frank di sini, kita akan mengobrol seputar ekonomi, bisnis, dan juga yang lagi rame kan juga soal investasi. Kita tahu nih Bang, bahwa Presiden Jokowi kan termasuk pemimpin yang sangat open, yang sangat terbuka dengan yang namanya investasi asing ya. Betul. Bahkan beberapa regulasinya atau aturannya itu mempersilahkan seluas-luasnya untuk para investor. Tapi dalam istilah itu ada yang namanya katanya negative list atau positive list dan positive list. Nah, mungkin sebelum kita memasuki hal yang lebih detail atau lebih fokus lagi yang akan kita bahas, mungkin Bang Frank bisa cerita itu terkait itu ya, asing investasi asing ini gitu. Jadi di Indonesia ini gampang gue lihat ya. Asing ini kan ke Indonesia cuma dua hal. Satu buat have fun, buat hura-hura. Buat hura-hura ya. Buat hura-hura, buat jalan-jalan ya. Memang kita negara tourism. Kedua buat investasi. Ya. Masalahnya di Indonesia ini kadang nggak jelas. Apa nggak jelasnya? Sebentar-sebentar mau proteksi orang Indo, sebentar-sebentar nggak mau tertutup kepada investasi asing. Ya, sebentar-sebentar mau melestarikan adat kelokalan, sebentar-sebentar mau friendly dengan asing, turis asing. Kan ini kan dalam berbisnis, dalam tourism kan itu aja tarik ulur ya. Nah, di Indonesia ini sering jadi masalah adalah kepemilikan asing. Contoh, properti. Itu udah hal yang biasa gitu. Udah akrab lah ya. Udah akrab. Ya. Negara-negara yang banyak pantainya. Bukan negara lagi, kota-kota yang banyak pantainya. Kayak Bali. Orang asing udah ngelihat Bali keren. Pasti pengen masuk dong gitu pengen kan. Masuk dan pengen punya rumah di situ. Dia pensiun, nabung 40 tahun, mau beli villa. Nggak boleh. Karena kan dulu, sekarang kan udah boleh. Dulu kan dibatasin. Jadi apa? Suka dipakai. Dia pinjem nama. Orang lokal. Pinjem nama orang lokal. Bahkan kadang-kadang dari penjualnya pun yang orang lokal, namanya tidak pernah beralih ke orang asing ini. Itu pinjam nama namanya. Gimana caranya? Dibikin perjanjian lama. Sewa 100 tahun. Jadi karena asing nggak boleh punya
bisnis. Punya rumah dulu nih. Kita lagi bahas properti dulu. Ke asing nggak boleh punya rumah, dia pinjam nama orang, dia sewa sampai dia mati. Gitu. Nah, rupanya di bisnis itu pun mirip-mirip. Gitu. Kenapa? Sama seperti beli rumah, beli properti di Indonesia. Di Indonesia ini ada banyak investasi yang dibatasin kepemilikan asingnya. Gitu. Dibatasin gimana sih? Maksudnya dibatasin itu dalam rangka tujuannya itu apa itu menurut Bang Frank? Di semua negara di seluruh dunia itu ada peraturan membatasi kepemilikan asing. Kenapa dibatasin? Satu, yang pasti untuk pro orang lokalnya. Contoh. Untuk perlindungan kita gitu orang lokalnya. Orang lokal nih yang orang lahir di sini, gede di sini, kakek nenek buyutnya di sini, kok nggak bisa nikmatin kekayaan alamnya? Contohnya apa? Contohnya batu bara, tambang, ya kan, nikel. Makanya kan Presiden Jokowi sering ramai karena apa? Nggak boleh ekspor nikel. Harus bikin dulu di sini, ya kan? Apa menambah value dulu gitu loh. Itu kenapa? Agar orang di sini menikmati gitu hasilnya, ya. Dulu juga Menteri Perikanan dilarang benih lobster. Dulu rame gitu kan. Kenapa? Lu jangan cuma jualan benihnya doang, udah jadi lobster baru lu jual. Nilainya lebih banyak. Jadi hal-hal itu sebenarnya tujuannya untuk memproteksi orang lokal. Itu satu. Kedua, memproteksi kedaulatan Indonesia. Ini udah retorik banget, kayak saya mau nyalek aja ini. Nggak apa-apa, emang lagi musimnya nih. Iya. Jadi kenapa gini? Ferry ngomong gini. Sekarang ini kan udah era teknologi ya. Jadi sekarang ini kalau namanya masuk ke negara orang, udah nggak pakai yang namanya kayak orang perang gitu loh. Ini kita udah sekarang tuh istilahnya borderless lah. Borderless. Jadi batas-batas itu udah batas-batas itu nggak ada. Ini kan digital segala macam. Dan yang namanya penyusupan pun udah bukan penyusupan fisik. Betul. Nggak kayak dulu era-era kalau kita nonton film di Netflix atau di YouTube, orang Rusia jadi jadi spy atau orang Amerika jadi spy. Jadi ada unsur kenapa? Ada bisnis-bisnis yang bisa mengancam kedaulatan negara itu kalau dia dikuasai oleh asing. Dikuasai asing kan fine-fine aja. Sebentar dulu, kan nggak selamanya Indonesia itu hubungannya damai dengan pengusaha negara asal yang punya saham di usaha itu, gitu loh. Contoh, saya kasih contoh. Misalkan Indonesia banyak bahan peledak, ya, bahan peledaknya ini kita kan nggak tahu nih, bisa jadi 50 tahun lagi ada perang, 1 tahun lagi perang. Saya lupa kalau bahan peledak itu dibatasin nggak kepemilikan asingnya. Contoh, nggak dibatasin, asing boleh 100%. Tiba-tiba kita nggak tahu bulan depan Indonesia ikutan perang, perangnya Amerika, Cina apalah itu. Rupanya pemilik usahanya bahan peledak tadi, rupanya keluarganya ada ikatan sama pemerintah yang lagi perang. Sedangkan Indonesia punya alat bahan peledaknya paling banyak di seluruh dunia. Jadi apa nama dia? Ditutup kantornya. Ya kan Indonesia nggak bisa pakai bahan peledaknya. Contohnya gitu ya. Karena apa? Padahal itu bahan peledak paling penting untuk perang gitu loh. Jadi kenapa ini nyambungin ke kedaulatan negara? Jadi kayak di film-film suka ada orang tiba-tiba kaya karena kayak punya bahan peledak gitu kan. Ya, kalau itu orang Indonesia sah-sah saja. Tapi begitu entar lagi dimilikin oleh orang asing sahamnya, orang asing itu kan kita nggak tahu nih. Kita kan nggak seterusnya. Ya Indonesia ini kan negara kaya, banyak yang mau. Sebentar tambang, sebentar ikan, sebentar ojek online, nggak tahu lah semua juga Indonesia ini banyak ya. Jadi kalau dia sewaktu-waktu usaha tersebut dikuasai oleh asing dan asingnya menstop produksi bisnis tersebut, negaranya kan pincang. Sedangkan negara perlu alatnya. Ya memang setiap saat Indonesia bisa tabrak aja masuk gitu loh. Tapi itu kan terlalu berpikir jauh gitu loh. Jadi
kenapa usaha itu kadang-kadang dibatasi kepemilikannya, agar selain melindungi orang Indonesia, jadi ibaratnya orang Indonesia kaya duluan dong baru orang asing gitu. Kedua, proyek-proyek yang strategis, yang sensitif terhadap kelangsungan hidup Indonesia, kelangsungan hidup negara itu jangan dikuasain oleh orang asing. Dan ini semua negara melakukan itu. Artinya pembatasan terhadap yang namanya unsur asing ini untuk masuk ke dalam investasi atau bisnis. Ada alasannya. Ada alasannya. Satu, dia nggak mau orang luar lebih menikmatin. Kedua, dia nggak mau agar tiba-tiba ini dipakai untuk atau disusupin oleh orang asing yang nggak suka sama Indonesia. Makanya kalau kita misalnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu dari mulai yang tadi disebutkan oleh Bang Frank soal misalnya nikel dan lain-lain itu kan untuk memakmurkan kita kan sebenarnya kan. Betul. Tidak sepenuhnya kemudian masuk keluar gitu kan. Makanya kan begitu Indonesia dikomplain sama Eropa, negara yang nikmatin kan dia gugat ke WTO. Ya tapi kan ya itulah harus diakui memang orang Western culture ini dia bully ya. Mereka suka, oh lo nggak mau kerja sama gue injek lo. Kayak gitu gayanya. Dia nggak mau hormatin kita punya hukum, aturan. Tapi memang harus diakuin kadang-kadang orang asing ini karena bawa duit banyak, dia seakan-akan bisa ngelanggar hukum di Indonesia atau dia bukan ngelanggar hukum, dia tabrak aja. Gitu, biar deal belakangan. Nah, menurut Bang Frank, selama ini penegakan hukum atau aturan yang dibikin oleh pemerintah tadi itu selama ini konsisten ditegakkan atau ya tadi bisa dilanggar begitu aja ya karena gue ini gitu dari barat karena gue bawa dana besar begini gitu kan. Saya dari dulu selalu yang vokal membahas kurangnya proteksi investor asing di Indonesia. Habis duitnya dinikmatin, dilepehin. Kenapa? Karena saya berkaca dari perkara-perkara di kantor sendiri. Saya suka pegang. Saya banyak pegang perusahaan asing yang dikerjain di Indonesia. Oh, justru sebaliknya? Sebaliknya, ya kan? Itu jujur harus diakui memang banyak. Tapi masalahnya enggak seterusnya dan memang ada juga beberapa yang peraturannya ada, tetapi kementerian yang berhubungan itu ya. Kayak ini kan agak abu-abu nih. Lu bersuara dong. Lu ini nggak jelas nih. Ini orang Indonesia udah ada yang komplain. Lu kok nggak mau bergerak gitu loh. Nggak mau apa? Nggak kayak contohnya kayak pembatasan lah. Kebebasan kepemilikan. Kita nggak boleh munafik. Di Indonesia itu yang make apa namanya yang melanggar atau tidak ngikutin pembatasan itu banyak. Itu mau gimana? Cuma mau ngomong susah karena kan kadang-kadang kita sudah sangat bergantung kepada apa usaha itu. Terus kalau lagi masa pemilu gini, kalau entar kita hancurin makanan orang yang setiap hari bergantung hidupnya dari hari ke hari, suara lu hilang ntar. Kadang nggak tahu kan. Jadi ya itu memang isu investor asing ini kadang-kadang harus diakuin cuma digaung-gaungkan doang gitu loh. Oke, tadi Bang Frank bilang bahwa selama ini Bang Frank menangani itu justru para investor dari asingnya gitu, dari luarnya kan. Tapi ini saya baru-baru ini baca berita nih Bang di Fortune ID ya, dan kata data ini terkait dengan masalah jasa logistik JNT ya dari Hong Kong ya. Di situ tuh katanya ini orang awam nih Bang. Saya tahu JNT itu dari pengalaman saya kalau belanja online. Jadi kalau belanja online itu kan selalu ada pilihan pengirimannya pakai jasa apa. Itu selalu JNT tuh yang ini kan disodorkan ke kita itu sebagai pembeli. Nah, tapi saya baca-baca di berita itu bahwa konon katanya kepemilikannya itu 100% pihak luar ya, bukan Indonesia gitu, bukan kita gitu. Itu gimana tuh jelasinnya itu, Bang? Kemarin ini juga saya sempat baca di koran Singapura. Straits Times. Straits Times ya kan. Iya. Cuma ya itulah Indonesia. Kadang-kadang asing dulu yang bahas.
Kita ketinggalan ya. Ini baru-baru ini kan jadi kalau Singapura bulan September itu udah dibahas. September saya lihat ada September. Ya, September kita udah bulan ya jadi, telat dikit lah. Gini. Di Indonesia itu saya ngomongin umum dulu ya. Umumnya gini. Balik ke yang topik sebelumnya. Kenapa dibatasin kepemilikan asing? Satu. Negara manapun ada pembatasan. Kita ngomongin Indonesia, Amerika ada pembatasan, Singapura ada pembatasan, apalagi negara-negara kaya akan natural resource. Iya, ini resource-nya kan luar biasa. India semua ada, semua ada. Kalau dia dibatasin, ya kan, berarti kan asing hanya boleh punya segitu-segitu aja. Nah, itu ada alasannya. Nah, pertanyaannya, yang saya baca di artikelnya Straits Times dan juga di Fortune, karena Fortune jelas banget dia bahas. Iya. Di Fortune itu dia bilang dia merujuk ke undang-undang penanaman modal. Apa itu penanaman modal, ya kan? Nah, itu apa tuh? Nah, iya, ini coba deh dibaca aja yang pasal 33. Ini pasal 33-nya ya. Itu yang disebut di Fortune kan. Ini dia bilang penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Bahasa awamnya gini bacanya. Bahasa awamnya, kalau lu mau invest ke Indonesia, lu nggak boleh nih orang lain yang jadi pemegang sahamnya. Pakai perjanjian. Harus lu yang invest. Ngomongnya kayak gitu. Kayak tadi, kalau di orang asing yang mau beli villa di Bali atau di Labuan Bajo, atau di Lombok, atau mau beli rumah di Menteng, dulunya nih sebelumnya sekarang, nggak boleh ini mau lu motivasinya invest atau pakai sendiri, itu pakai nama orang asing. Pakai nama orang Indonesia nggak boleh. Kalau kata ini, kalau invest harus pakai nama si orang asingnya. Tapi kan asing nggak boleh punya properti. Di sini juga sama. Dihubungkan ke topik yang tadi, sama yang kata Fortune sama kata data. Iya. Rupanya di Fortune itu dijelasin, dan memang saya baru baca nih, kalau industri yang disebutkan di situ itu dibatasi kepemilikannya, ya kan? Tapi rupanya kok dia bisa kontrol 100%. Rupanya begitu dibaca, ya ini hampir mirip-mirip yang kayak di Bali, rupanya ada perjanjian. Ada perjanjian antara pemilik modal atau investor yang dari pusatnya, itu dengan dari pihak di sininya, di Indonesianya. Jadi yang saya baca rupanya, dan saya juga lihat prospektusnya, ini dia bilang, ini kita mengatur operasional, dan kita menikmati benefit dari si Indonesia, si PT Indonesianya, tapi kita nggak punya pegang saham. Ini harus ditanyakan ke Menteri Investasi, ya kan? Apakah ini melanggar undang-undang penanaman modal atau tidak? Cara seperti itu ya. Cara seperti ini. Dengan model seperti itu tuh, apakah melanggar atau enggak ya? Melanggar aturan yang nomor 33 ini. Iya, karena apa? Karena gini, pembatasan kepemilikan asing itu kan tujuannya agar tidak boleh asing milikin lebih. Nah, sedangkan kalau orang di luar negeri bilang, sebenarnya kita menikmati kok 100% di Indonesia, ya ngapain dibuat peraturan batasan, batalin aja undang-undangnya. Jadi kan sekarang masalahnya, pemerintah nih harus tahu, orang itu kalau masuk ke Indonesia, dia itu nggak mungkin setengah-setengah dong. Ngapain gue masuk kalau cuma setengah-setengah, kan gitu ibaratnya. Gue masuk harus full dong. Kan? Nah, rupanya begitu dilihat yang isu ini, jujur saya juga baru dengar ini Jumat kemarin, Jumat Sabtu lah. Begitu saya baca, loh, dia ngomong, kita nggak punya saham di Indonesia, tapi kita menikmati benefit atau menikmati ekonomi dari si PT Indonesia ini.
Itu dipakai untuk cari investor lagi di luar negeri. Kayak dulu kan kalau ibu ingat ojek online kebanggaan kita tuh GoTo, dia kan cari modal di Indonesia. Ini cari modal di luar negeri. Sekarang pertanyaannya, ini yang harus ditanyakan ke kementerian. Kalau orang tidak punya saham di Indonesia, tetapi dia menikmati keuntungan di Indonesia, ya. Apakah itu sama aja memiliki? Ya. Jadi kalau misalnya kita lebih konkretkan ini ya Bang ya, dalam kasus ini kasus gitu ya, JNT ini, dia kan dibilang bahwa ini kan ada, kalau kita baca beritanya itu kan katanya 100%, gitu kan. Padahal konon ada orang Indonesianya juga gitu loh. Ya makanya begitu saya baca beritanya, saya beneran cek nih. Dia ngomong dia kan cari investor di luar negeri, dia kan ada pengakuannya. Ibarat kalau orang jualan properti, ada brosurnya. Ini loh, ntar apartemen kita bakal kayak gini, gambarnya kayak gini. Brosurnya mereka itu bilang di Indonesia ini kita nggak punya saham. Ya, kita nggak punya saham, tapi kita menikmatin financial benefit dari perusahaan Indonesia ini, gitu. Ini ibarat gini, ada cewek nggak nikah sama suami, tapi di belakang pacaran, saling memiliki nggak? Secara moral kan saling memiliki, ibaratnya kayak ibu nggak pernah pacaran, ayo. Iya, tapi kan istilahnya nggak resmi. Nggak resmi memiliki, tapi memiliki, gitu loh. Tidak resmi memiliki, tapi memiliki nggak? Iya, memiliki. Di mata hukum itu tidak resmi kan? Tidak resmi. Di mata hukum si cowok tidak memiliki si cewek. Kenapa saya menghubungkan ini dengan pernikahan atau pacaran? Karena kan kalau kita masuk ke hukum Indonesia, kalau orang bukan pasangan resmi, boleh nggak melaporkan perselingkuhan? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Yang boleh hanya yang udah resmi, punya suami resmi atau istri resmi. Makanya di KUH pidana yang viral kemarin, yang rame, kenapa rame? Karena orang yang bukan suami atau istri boleh melaporkan. Masalahnya ini udah terlalu masuk ke dalam isu sensitif. Di luar negeri pun, negara-negara maju kayak Amerika, suami istri itu nggak, perselingkuhan bukan pidana. Kenapa saya ngomong gini? Ini ibaratnya jadi kalau elu enggak memiliki saham di Indonesia, lu hak apa memiliki keuntungan di Indonesia? Jadi intinya sebenarnya di perusahaan ini hanya untuk mengeruk keuntungan aja, tanpa istilahnya memberikan keuntungan buat orang Indonesianya kan? Nah, masalahnya itu diperbolehkan kalau perjanjian. Ibarat contoh, saya janji sama lu, itu ntar lu yang kerja, duitnya buat gua. Kan mirip-mirip kayak gini nih. Ya kan, dia punya. Tapi masalahnya itu kan kalau misalkan tidak ada dibatasi oleh undang-undang. Kalau kita nih, kita sama-sama orang Indonesia, ya kan? Kita melakukan usaha yang tidak dibatasin untuk orang lokal. Kita bebas kan? Ibu kerja, sahamnya nama ibu, tapi duitnya ada di saya. Ntar begitu udah untung, saya 90%, ibu 10% ya. Itu sah-sah saja. Karena apa? Karena sama-sama kita berdua tidak dilarang oleh undang-undang untuk memiliki usaha di situ. Saya juga kalau mau 100% bisa aja. Cuma saya nggak punya waktu. Jadi saya mau ngerjain yang lain. Saya mau ngerjain pengacara saya. Jadi ibu yang kerja di sini. Nah, ingat, di Indonesia itu undang-undang bersifat memaksa. Undang-undang bisa. Jadi kalau ada undang-undang bilang asing nggak boleh nggak boleh memiliki saham lebih dari apa yang diatur, dan asing tidak boleh meminjam nama orang melalui perjanjian dalam memiliki saham di usaha di Indonesia, berarti kan ini harus ditanya nih ke menterinya.
Jadi kalau ada orang sepakat, gua yang kerja, tapi si asing yang menikmati benefit, melanggar gak undang-undang penanaman modal? Gitu loh. Jadi ini ibaratnya kayak yang tadi orang pacaran menikmati manfaat satu sama lain, tapi secara status di mata hukum dia tidak memiliki satu sama lain. Ya kan kalau di sini kan kalau yang saya baca di Fortune ya dan saya lihat di prospektusnya, memang secara hukum pemilik sahamnya itu adalah si orang lokalnya. Gitu loh. Tapi rupanya waktu dia cari modal, cari dana di luar negeri, brosurnya itu bilang, saya itu di Indonesia menikmati manfaat 100% dari industri Indonesia ini. Nah, harus diakuin, Bu, memang banyak asing seperti ini di Indonesia. Itu bukan hal baru. Itu bukan hal baru. Gitu Tapi loh. kalau misalnya kita dikaitkan dengan kasus yang JNT yang dibahas oleh Fortune dan Kata Data ini, kira-kira dampaknya itu akan seperti apa? Karena kan dampak ke siapa dulu nih pertanyaannya? Dampak untuk misalnya terkait dengan katakanlah ini kan terkait dengan yang namanya jasa pengiriman lah ya, jasa kurir gitu. Ini kan bisa berdampak pada mematikan jasa kurir atau jasa pengiriman yang lain kan, gitu. Itu yang namanya persaingan udah pasti ada, ya kan? Ini namanya persaingan udah pasti ada. Masalahnya pilihan di tangan masing-masing mau persaingan yang sehat atau tidak. Pilihan di tangan masing-masing persaingan sehat itu ya. Karena saya bahas dari hukumnya, bukan dari sisi bisnisnya, tetapi secara hukum, ya kan? Kita pakai angle kayak gini. Ini orang Indonesia datang. Ya kan? Bawa duit 100 M. Mau mulai bisnis. Tiba-tiba datang orang asing bawa duit 1 T. Dengan hitungan untung yang sama, mana yang lebih untung? Yang 100 adalah? Yang 1 T. Ya karena apa? Modalnya kan lebih banyak. Dia bisa nambah usaha lebih banyak. Yang ini bisa ngurus 1.000 order sehari, yang ini bisa ngurus 100.000 order sehari. Ya kan? Tetapi sebenarnya asing itu nggak boleh kalau misalkan dia masuk, tapi seakan-akan lewat orang lain, gitu loh. Dia hanya boleh masuk langsung, tapi itu pun juga kepemilikan sahamnya dibatasin. Tidak boleh majority. Majority itu bisa berapapun di bawah 50% gitu loh. Itu biasanya kalau dalam aturan itu berapa persen? Karena kalau misalnya beda-beda. Kalau yang saya baca di Fortune ini, kalau jasa pos itu 51 harus lokal. 51 harus lokal. Berarti yang mayoritas dari Indonesia ya. Tapi kan itu yang saya baca di brosurnya mereka, sama di akta PT yang publik punya lokal 100%. 100% punya lokal. Pertanyaannya makanya ini harus ditanya ke menterinya. Menteri buat peraturan. Asing boleh punya saham di suatu industri 49%. Ya kan? Tiba-tiba dia bikin brosur di luar negeri. Brosurnya di luar negeri bilang, saya menikmati 100% benefit dari PT ini. Satu lembar pun saham kagak punya. Nah, begitu dibaca itu brosur, bilang, oh iya, itu pemegang saham Indonya kita kontrol kok, pakai perjanjian kita ikat. Nah, makanya si Fortune bilang, loh, kan di Undang-Undang Indonesia di penanaman modal kan diatur. Nggak boleh 100% kan? Lebih dari itu. Di sini diatur pemegang saham Indonesia, pemegang saham asing. Nggak boleh pakai perjanjian memulai nama atas nama orang lain. Itu. Jadi pertanyaan penting untuk ditanyakan kepada menteri, apakah perjanjian-perjanjian yang mengunci keuntungan dari si Indonesia, ya kan,
Karena kan usaha mengunci keuntungan dari nama orang yang dipakai itu termasuk adalah perjanjian pinjam nama yang dilarang Undang-Undang Penanaman Modal. Yang pinjam nama yang dilarang dalam penanaman modal. Betul. Jadi dalam misalnya kasus yang tadi disampaikan itu soal JNT itu adalah bisa dianggap menurut Bang Frank ini dalam tanda kutip melanggar. Ya bukan, masalahnya sekarang kalau namanya opini, ada pengacara yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Nah, kalau kita bedah nih, yang bilang enggak itu kenapa, yang bilang boleh itu kenapa, Bang Frank? Yang bilang boleh, menurut brosurnya itu bilang enggak, di situ enggak ada bilang, dia cuma bilang kata pengacaranya boleh loh. Boleh ya. Kata pengacara di brosur ya, dia bilang kata pengacaranya boleh. Nah, kata pengacara Indonesia yang juga dikutip di artikel itu, dia bilang, oh ini bisa masalah karena dibatasi 49%. Iya. Tapi apapun ini, kan ujung-ujungnya yang menentukan ntar pemerintah. Kementerian yang berhubungan. Sampai sekarang saya belum dengar kementerian yang berhubungan ini berkomentar. Inilah kenapa untuk ini capres-cawapres yang lagi mau pemilu ini, jangan selalu slogannya nasionalisme sama penegakan hukum, tapi hukum bisnis dilupain gitu loh. Karena apa? Jujur ngomong, hukum bisnis itu lebih kena ke orang kehidupan sehari-hari, lebih kena ke orang banyak. Dan kadang-kadang tadi kan Cokro kan biasanya politik kan, ya yang bikin undang-undang kan politikus semua, undang-undang bisnis juga. Ini jadi kalau nonton ya, lu tahu inilah. Jadi orang-orang ini yang buat undang-undang, tapi begitu habis bikin undang-undang nggak diawasin undang-undang dipakai di jalanan atau enggak. Jadi lebih ke, jadi sekarang ini wajib pengawas, mau itu Menteri Investasi, mau itu Menteri Hukum dan HAM, siapapun atau dirjen di bawahnya, tolong tegas. Apakah perjanjian-perjanjian yang dipakai oleh orang asing menikmati 100% benefit dari usaha di Indonesia, padahal di usaha itu dibatasin hanya boleh masukin modal 49%, 39%, 20% berapapun lah. Itu kalau pakai perjanjian dia bisa menikmati 100%, apakah itu melanggar pembatasan batas investasi asing atau tidak? Jadi itu harus dijawabnya itu oleh kementerian terkait gitu. Kementerian terkait. Apalagi yang ini saya dengar IPO-nya tanggal 27 Oktober. Berarti ya harus cepat dijawab. Karena apa? Ini kan akan jadi test case. Ntar investor-investor asing lain kalau ini boleh, berarti kalian akan masuk juga semua. Artinya bisa jadi presiden yang nggak bagus gitu ya? Bukan nggak bagus, bisa jadi presiden yang membuat bahwa sekarang undang-undang yang membatasi kepemilikan bisa diputar loh pakai cara ini. Jadi bisa dalam tanda kutip bisa disiasati. Bisa disiasatin gitu loh. Ya memang itu kerja pengacara. Nggak bisa dihindarin. Tapi gini. Tapi dalam kasus misalnya kita tadi disampaikan oleh Bang Frank soal ini udah mau IPO tanggal berapa? Tanggal 27 dan ini terkait JNT ini misalnya udah jelas-jelas dibilang 100%. Yang artinya itu kan melanggar aturan kan? Makanya sampai sekarang belum ada pemerintah yang menyatakan ini melanggar atau tidak. Jadi karena di prospektus, di brosurnya mereka hanya bilang menurut pengacara saya ini mengikat dan boleh. Tapi saya belum dengar ada statement dari kementerian terkait bahwa ini tidak boleh. Bahwa ini belum ada statement dari kementerian yang menyatakan ini tidak melanggar pembatasan kepemilikan asing di Indonesia. Dan saya harap bukan cuma untuk JNT doang, untuk semua industri gitu loh. Semua industri. Karena kepemilikan asing ini adalah bom waktu. Kadang hidup, kadang tidur. Kadang hidup, kadang tidur. Ini mirip-mirip izin kerja orang asing di Indonesia. Ya, kadang-kadang rame. Kalau ada kasus rame. Saya kasih contoh. Turis asing di Bali.
Udah sering kan mereka nggak punya izin kerja tapi foto shoot kawinan, terus jadi wedding organizer, gitu loh. Sebenarnya kan ada yang kasihan orang-orang asing lain yang bener-bener ngelengkapin taat aturan gitu ya. Iya, mereka keluar duit. Kenapa? Siapin dokumen, harus mereka buang-buang waktu. Mereka kan untuk ngurus dokumen di kedutaan atau di segala macam kan mereka nggak kerja hari itu. Sedangkan ada orang datang tiba-tiba foto-foto pulang. Jangankan visa on arrival, visa on arrival aja nggak punya, pakai visa turis. Nggak, ini nggak ada beda gitu loh. Jadi kalau membahas asing ini kebijakan tarik ulur. Mungkin melanggar, tapi orang Indonesia menikmatin gitu loh. Jadi kadang-kadang ada juga kebijakan yang mungkin tidak melanggar, tapi ini tidak nasionalis. Jadi dibilang melanggar. Kalau menurut Bang Frank, kira-kira dalam kasus yang tadi kita bahas ya, yang dibahas oleh berita Fortune dan Kata Data, adanya kasus ini tuh itu karena apa? Apa karena misalnya di kita itu kan tadi dibilang juga sedikit banyak oleh Bang Frank ini kan biasa. Apakah karena ada kong kaling kongka atau ada lewat belakang atau ada apa gitu? Bukan. Hal-hal seperti ini jadi isu karena tidak ada sikap dari pemerintah atau menteri yang terkait bersuara tentang ini. Atau jangan-jangan atau pembiaran pemerintah atau menteri yang terkaitnya nggak ngerti juga ya? Atau nggak ngerti bisa juga, atau mungkin yang bisikin salah. Yang kasih tahu kan menteri itu kan ada delegasi kan, ada dirjen terkait gitu loh. Mungkin beritanya nggak nyampe, mungkin bisikannya beda, atau mungkin laporan ke atasnya, oh aman tentram kok di bawah. Iya, ABS lah, asal bapak baru senang saya ngomong aja. asal bapak senang. Jadi kita nggak tahu, banyak kemungkinan gitu loh. Tapi harus diakuin di Indonesia ini nggak tahu dibatasi oleh anggaran atau gimana, nunggu rame dulu baru menentukan sikap. Memang. Kalau di kita itu gara-gara dengan ramenya media sosial itu yang paling penting itu viral dulu katanya. Masalahnya perkara bisnis itu nggak gampang karena it doesn't sell the click untuk media. Perkara bisnis itu kadang orang Indonesia itu nggak nyadar. Mereka sibuk kerja. Mereka nggak nyadar itu berdampak ke mereka, tapi bodo amat, gue gak punya waktu, gue mendingan ngurusin makan anak gue malam ini daripada gue ngurusin negara. Mereka kan itulah. Tapi kalau misalkan ada orang dikriminalisasi, ada orang nggak ditindas semena-mena, jarinya cepat banget dia. Padahal belum tentu benar itu beritanya. Ya, langsung dia forward sana sini. Jadi begitu lihat ada ibu nggak boleh ketemu anaknya, langsung semua dipostingin katanya anaknya dibawa kabur suaminya. Tapi kan orang tua kandung kayak contoh tadi kan ibu kan punya anak kan. Kalau orang tua kandung punya ngambil anaknya kan bukan pidana. Ya itulah caranya apa? Bikin rame terus agar DPR ubah undang-undangnya. Penculikan oleh orang tua adalah pidana. Mirip-mirip seperti itu. Itu kan gampang dicerna. Kalau kayak gini-gini orang harus dan dianggapnya ya kayak isu elit aja ya. Kayak anggap isu elit. Padahal kalau kita sambungin ke topik yang industri bom tadi, peledak tadi, ini kan sangat berdampak ke dia kan. Sekarang emang orang tahu bakal ada COVID. 2020. Sekarang emang orang tahu nggak bakal ada perang sekarang. Ya nggak ada yang tahu. Dolar 16.000 lagi. Jadi kayak gini-gini nggak ada yang tahu. Karena apa? Karena mereka merasa tidak mengganggu hidup dia sehari-hari, gitu loh. Tapi sebenarnya kalau lu mau taruh waktu sedikit 5 menit lagi untuk tahu tentang ini, jadinya sebenarnya akan tahu kadang-kadang ini berdampak pada hidupnya, pada kehidupannya. Karena orang nggak ngomongin, media juga jadi nggak ngeliput. Karena apa? Ngapain gue ngomongin sesuatu yang nggak bisa jualan klik, nggak ada revenue-nya. Misalnya dalam kasus ini misalnya ya karena nggak relate, istilah sekarang tuh nggak relate sama gue gitu kan, jadinya udahlah itu urusan ini aja urusan orang lain, biar aja orang kaya. Bahkan kadang-kadang ya tapi orang Indonesia kadang-kadang ya bukan urusannya pun dia viralin, padahal belum tentu benar. Tapi misalnya kembali ke dalam kasus yang
tadi. Ini betul-betul kalau kita ngomongin soal kerugian sangat merugikan ya. Kalau Katakanlah tadi kan semestinya ya kalau misalnya ngikutin aturan gitu, itu kan adalah nggak sepenuhnya 100% jadi milik mereka gitu, uangnya masuk, keuntungannya itu ke mereka. Sekarang saya tanya, dalam sebuah kebijakan apapun, mau itu bisnis atau politik, ada yang dirugikan, ada yang enggak. Gitu. Kadang ruginya itu bukan ekonomi. Kadang ruginya itu juga, nih harga diri negara mau dibawa kemana nih? Kedaulatan gitu negara, iya kan? Itu ya. Oke, tapi juga kadang harus dipikirin, orang-orang yang punya usaha, kompetitor, itu kan perusahaan lokal. Itu kan punya karyawan. Ya. Datanglah, kalau kita lihat gini, kayak waktu kemarin, TikTok rame. Ya kan? Ya komplain siapa? Pedagang langsung. Iya. Ya kan? Pedagang langsung. Pedagang Tanah Abang yang disebut itu kan. Betul. Karena banyak yang tutup. Banyak yang tutup. Ya kan? Kita kan karena bisa dibilang TikTok itu kompetitor dengan Tanah Abang nggak? Bisa iya, bisa nggak? Beda-beda. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang nggak. Tapi kan ada seorang yang berdampak. Sekarang ini pemerintah harus membuat timbangan nih. Siapa yang berdampak? Ya kan? Kalau misalkan datang orang asing bawa duit banyak, ya kan? Kenapa dia bisa bawa duit banyak? Dia bisa banting harga. Dalam usaha apapun ya. Yang orang lokalnya yang ngikutin hukum, yang ya, pasti nurut, kalah kan? Kalah. Ya, terus karyawannya mau kemana? Pindah ke yang asing. Kalau dia masih buka lowongan, kalau nggak buka lowongan. Tapi itu kan bukan pertanyaan hukum gitu. Maksudnya jadi dalam sebuah kebijakan itu pasti ada didukung atau enggak. Saya pun udah 2 kali bersama tim diundang dalam perubahan undang-undang kepilotan gitu di Kemenko. Kemenko Ekonomi. Ya, dengan saya ketua Pak Erlangga langsung gitu. Kita juga itu sama. Ini mau diubah, mau gimana? Gitu. Mau pro ke siapa? Karena apa? Undang-undang itu bukan, kalau bahasa Inggrisnya itu bukan tokoh permen yang bisa bikin semua orang senang gitu. Jadi pasti ada yang dirugikan. Cuma sekarang tinggal pemerintah mau konsekuen nggak dengan undang-undang yang sudah dibuat. Jadi lebih ke penegakannya itu ya, lebih ke konsisten untuk menegakkan aturan itu sendiri gitu. Betul. Kan? Nah sekarang yang dibilang bahwa yang soal kasus katakanlah salah satu perusahaan JNT ini bisa dibilang ya kita mempertanyakan soal apakah pemerintah harus buat analisanya. Satu, ini melanggar nggak? Kalau melanggar, rugi nggak? Rugi nggak? Orang rugi nggak gitu loh. Harus itu benar-benar sampai sekarang isu-isu investasi itu ibarat dibuka tutup. Gitu loh. Saya waktu saya diundang mengubah undang-undang keperawatan juga akhirnya undang-undangnya nggak jadi diubah. Gitu kan. Karena COVID-nya udah nggak selesai. COVID-nya udah selesai. Jadi undang-undang kepilotannya nggak rame lagi dipakai oleh pengusaha. Waktu itu kenapa undang-undang kepilotan? Waktu itu kenapa undang-undang mau diubah kepilotan? Karena Asosiasi Pengusaha Apindo protes. Banyak pengusaha Indonesia hancur, nggak bisa jalan karena undang-undang kepilotan dikit-dikit dipilotin. Dikit-dikit dipilotin gitu kan. COVID-nya udah nggak ada sekarang. Status COVID juga kayak dicabut lah. Sudah dicabut oleh Pak Presiden. Jadi itu. Artinya kan sebenarnya apa yang dilakukan, apa yang jadi, kita kembali kepada yang berita kita baca ya, yang di Fortune dan Kata Data. Seandainya ini tidak disegerakan untuk diselesaikan oleh kementerian terkait, ini bisa berdampak pada katakanlah pihak lain itu dalam hal ini yang sama usahanya kan. Jasa kurir yang di lokal-lokal ini bisa habis juga gitu kan. Saya kasih contoh. Minimart ya. Waktu lagi rame tuh. Alfamart sama Indomart. Gitu. Diprotes nggak sama pedagang warung lokal? Diprotes kan. Akhirnya apa? Pemerintah datang. Pemerintah bilang kalau buka Minimart nggak boleh deket dari perumahan, nggak boleh deket dari sekolahan atau apa gitu. Ada lah gitu ada. Sama kayak orang buka
hiburan malam. Harus berapa ratus meter dari sekolahan atau tempat ibadah. Saya lupa gitu peraturan. Tapi itulah peran pemerintah itu kerasa gitu loh. Mohon agar hal-hal seperti ini yang sudah rame, di mana ada beberapa orang dan asosiasi juga bersuara, pemerintah hadir. Ya. Dia hadir ngomong gitu loh. Ini ibaratnya kayak band zaman 80-an, New Kids on the Block. Ya kan? Ini kalau di New Kids on the Block, ibu langsung senyum. Jadi begitu. Zamannya. Betul, zamannya kan. Jadi begitu orang nih udah jalan, datang New Kid on the Block. Bikin ganggu semuanya. Ini ada misalkan ini tadinya cowok-cowok yang megang daerah ini, datang cowok yang datang duitnya lebih banyak, tapi bukan orang lokal, cewek-cewek ngumplek ke sana semua gitu loh. Tapi rupanya waktu orang asing ini datang, izinnya salah semua, ditindak sama aja. Iya, kan mestinya itu ditindak dong. Ditindak. Gitu. Boleh masuk tapi lewat aturan. Lewat aturan gitu, jangan asal-asal lu datang, lu bawa duit banyak tapi nggak dilaporin. Makanya itu yang jadi pertanyaan sekarang. Perlu ketegasan dari menteri yang terkait, ya kan? Apakah ini melanggar undang-undang penanaman modal? Itu perlu ketegasan. Karena kalau enggak, yang terjadi hanya debat kusir di antara ahli hukum. Karena apa? Bisa jadi seseorang merugikan yang lain, tetapi orang gini, pedagang investor asing aja datang ke Indonesia, merugikan orang lokal aja, walaupun tidak melanggar hukum, presiden turun tangan, ya nggak? Apalagi yang hukumnya masih pertanyaan nih, melanggar atau enggak? Itu cuma memang timingnya ini mendekat-dekat pemilu. Tapi sebenarnya itu malah bagus, malah jadi isu-isu yang harus isu yang harus justru mungkin ini untuk kementerian terkait gitu kan karena mau menjelang akhir ini semestinya yang masalah-masalah ini secepatnya kan diselesaikan karena kan itu jadi tanggung jawabnya kan. Betul. Jadi jangan memberikan PR kepada penggantinya kan ya. Gitu. Dan kalaupun ntar diputusin entar udah lewat, barangnya udah jadi. Gitu. Jadi ini benar-benar seharusnya kementerian itu harusnya punya tim. Apa sih yang lagi rame di luar sana, yang terjadi di luar negeri itu berhubungan sama kita. Tapi kalau saya yakin pasti punya tim juga. Ini kan iya kayaknya. Orangnya banyak kan di kementerian itu. Ratusan. Iya. Tapi kalau menurut Bang Frank, kalau kita menyebut lebih firm lagi gitu ya, kira-kira pihak mana aja yang bisa kita tunjuk untuk bertanggung jawab dalam masalah yang tadi kita diskusikan, yang kita obrolkan itu. Ke investasi asing. Iya. Satu, Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa? Karena PT investasi itu, makanya jadi PT. PT itu hanya terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Itu mereka harus ada timnya. Cek, tanya, ini sebenarnya beneficiary-nya siapa? Penikmat benefitnya siapa? Gitu loh. Itu ditanyakan, dia harus disclose. Gitu. Ini usaha gede. Modal lu berapa? Ibarat kayak ibu lagi diperiksa tukang pajak. Iya. Ibu punya toko, karyawannya 10.000 orang, kok di rekening duitnya cuma CM terus. Gitu loh. Itu kan harus ada pertanyaan juga, kenapa gitu, kemana nih uangnya? Laporan gitu keuangannya kan? mana, gitu loh. Pasti ini ada yang disembunyikan kalau. Nah itu nggak tahu, makanya kan itu harus cek gitu loh. Ya, harus diinvestigasi lah istilahnya. Betul. Ya semoga kementerian ini kayak orang pajak kalau yang ngejar lagi. Iya. Jadi Kementerian Hukum dan HAM, Karena Kementerian Hukum dan HAM itu satu-satunya pintu masuk untuk investasi di Indonesia dengan penanaman modal. Kenapa? Karena dia nyawanya PT itu yang hidupin adalah SK kementerian. Kalau ibu punya tanah, yang ngasih nyawa di tanah itu siapa? Badan Pertanahan. Karena nama ibu kan dicatat jadi pemilik tanah itu di Badan Pertanahan, di BPN, di buku tanah. Kalau bisnis, pemegang saham itu disahkan badan hukumnya, PT-nya di Kementerian Hukum Kementerian HAM. Dan setelah PT-nya ada, itu belum cukup. Harus ada izin praktek, izin kerja untuk industri yang berhubungan. Itu kementerian yang berhubungan. Jadi sebenarnya ini
terkait lah ya untuk ininya. Terkait. Pintu masuknya itu di Kementerian Hukum. Badan hukumnya. Karena apa? Di situ jelas. Lu masuk siapa pemegang sahamnya. Ya. Saya nggak tahu, saya lupa modal harus dicek dari mana. Tapi ya, apapun itu, siapa penikmat manfaat dari perusahaan itu. ini. Nah ini closing nih buat Bang Frank. Ya. Terkait yang tadi kita sampaikan, apa yang harus diselesaikan, apa yang harus segera dikerjakan. Bisa lihat. Oke, oleh siapa nih? Lihat. Nggak dikerjakan oleh siapa? Oleh pihak terkait yang tadi disebutkan gitu. Jangan sampai suatu industri itu jadi terlalu dibutuhkan oleh orang sehari-hari, tapi rupanya industri itu melanggar hukum. Ya kan? Belakangan setelah bermasalah, baru dibilang melanggar hukum gitu loh. Tapi kalau dimatiin juga nggak bisa, karena orang sehari-hari perlu dari itu. Jadi, apa yang diperlukan oleh kementerian-kementerian dalam suatu adanya modal asing, itu harus beneran dicek apakah melanggar hukum atau tidak. Baik dari sisi kebatasan kepemilikannya, baik dari sisi perizinannya. Dan ini semua industri. Ini adalah hal yang selalu suka kadang-kadang overlook atau kelewatan, dan kelewatan baru ketahuannya belakangan. Gitu. Jadi kita selalu telat lah ya. Telat. Nggak tahu udah sengaja atau tidak. Iya, oke. Kita udah panjang nih lebar ya ngomongin soal bisnis, investasi dan lain-lain di negara kita, dan ternyata kita tentu saja nggak harus pesimis kan Bang Frank ya, meskipun masih mengalami suasana atau kondisi seperti ini ya. Kadang saya hampir pesimis. Oh, pesimis justru ya. Semoga aja nih atau setelah pemilu berubah. Ya, artinya artinya pesimis itu jangan dipelihara lah. Jadi masih terus ada harapan lah. Betul. Karena kita masih bisa mengubahnya itu ya. Bukan masih mengubah, karena harus hidup di Indonesia paling enak. Kalau mengubah saya sudah nyerah, jujur aja. Aduh. Anak muda nggak boleh pesimis nih Bang Frank. Oke, supaya nggak pesimis kita minum lah kopinya ya. Thank you. Saya bukan kopi Joni nih. Oh. Sekali-kali boleh kita diundang ke Kopi Joni. Oh, putar pas Kelapa Gading ya. Thank you. Oke, Bang Frank. Ya. Oke, pemirsa Cokro TV, kita udah selesai ya ngobrol tentang ini, hal yang baru juga buat saya Bang Frank. Jadi terima kasih banget untuk kedatangannya, untuk obrolannya, dan pemirsa Cokro TV, kita akan ketemu lagi dalam seruput kopi berikutnya. Terima kasih dan salam, dadah. Ya.